Darius Bedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi, RRI ND, selamat pagi. Salam semangat selalu pagi hari ini, apa kabar Kota Kupang? Baik Bu, aman. Kendali. Aman ya. Oke, baik, ini penjual rokok ilegal marak ya di 20 besar NTT. Ombudsman RI angkat bicara. Ini bagaimana tanggapan Ombudsman ya RI Perwakilan NTT, Bapak Darius? Ya, kami kebetulan mendapat informasi dari warga di beberapa kabupaten ya, terutama di Manggarai Barat dengan di wilayah Sumba, bahwa di wilayah mereka itu banyak merek-merek rokok yang diduga ilegal atau diduga tanpa cukai atau cukainya dipalsukan, kira-kira begitu dugaan mereka seperti itu ya. Jadi saya menegaskan bahwa barang-barang tanpa pita cukai masuk ke wilayah-wilayah ini dengan begitu bebasnya, padahal kita punya petugas-petugas di pintu masuk semua ya, teman-teman, terutama teman-teman bea cukai ya. Nah, saya kira ada hal-hal yang perlu dibenahi di sana. Pertama, kemungkinan petugas kita karena keterbatasan SDM dan banyaknya pintu-pintu masuk atau jalan-jalan tikus sehingga masuknya barang tanpa pita cukai itu bisa dengan mudah tanpa diketahui petugas kita. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, masuknya barang-barang seperti itu bisa juga atas sepengetahuan atau kong kali kong dengan petugas-petugas kita yang terindikasi nakal. Itu bisa saja, gitu ya. Sehingga saya kembali menegaskan khususnya jajaran bea cukai bahwa masuknya barang-barang tanpa cukai seperti itu tentu sangat merugikan negara karena dia tidak membayar bea cukai, ya, kita cukai pajak cukai untuk masuk ke kas negara kita, dan itu perlu ditertibkan dan mudah sebenarnya untuk ditertibkan karena kalau mengecek di kios-kios, di agen-agen rokok dan seterusnya pasti akan ketahuan merek-merek rokok yang tanpa cukai itu, tanpa pita itu ya. Sehingga saya berharap teman-teman bea cukai ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, mungkin dengan polisi Pamong Praja dan seterusnya untuk melakukan operasi pasar, mengecek di pasar rokok-rokok yang tidak bermerek atau yang tidak menggunakan pita cukai itu sehingga bisa ditertibkan. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga berharap masyarakat membantu pemerintah dengan tidak membeli rokok tanpa merek tersebut ya, tanpa pita cukai tersebut ya. Kalau kita tidak membeli, masyarakat tidak membeli, itu kios-kios tentu tidak laku, kemudian agen-agennya, distributornya tidak lagi mengirim dan seterusnya. Itu yang kita harapkan ya, kerjasama semua pihak. Seperti tadi saya sampaikan, kita punya pintu masuk banyak, petugas kita terbatas. Barangkali keterbatasan itu perlu dibantu oleh masyarakat agar hal yang merugikan negara ini tidak terus terulang. Ini dari beberapa tahun lalu sudah berkali-kali ini sulit ditertibkan, kira-kira begitu ya. Iya, ini Pak Darius ya, untuk di pulau di NTT sendiri ya, 2 pulau besar ini itu di mana saja, artinya di Sumba atau di Flores ini? Ya, Sumba dan Flores ya. Flores itu pintu masuknya Labuan Bajo itu, Manggarai Barat. Lalu ke Flores Tengah Timur ke sana ya. Tapi di Sumba ini juga saya dengar sudah mulai marak masuk. Nah, sehingga kita berharap pintu-pintu masuk ini, saya yakin betul teman-teman bea cukai itu sudah hafal pintu-pintu masuk ilegal seperti itu di mana saja, sehingga perlu ditertibkan dan tidak perlu main mata kong kali kong dengan petugas dan memelihara jaringan itu untuk mendapat keuntungan pribadi, tapi merugikan negara. Itu yang kita harapkan. Ya, merugikan negara dan juga merugikan anak bangsa begitu ya Pak Darius ya.
Ya, betul. Oke. Nah, untuk upaya-upaya ke depannya ya meminimalisir terkait dengan rokok ilegal ini, kira-kira masukan atau ya saran mungkin dari Ombudsman sendiri untuk pihak-pihak terkait ya dalam hal ini ada Bea Cukai seperti apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, barang ilegal yang masuk ini sebenarnya mudah terendus. Pintu-pintu masuk mana saja yang terindikasi paling sering dipakai dan seterusnya, itu saya yakin petugas kita di Bea Cukai itu mengerti dan tahu itu. Iya. Sehingga di pintu-pintu masuk harap ditertibkan, tidak dibiarkan, ya tidak kong kali kong dan seterusnya, tetapi mohon ditertibkan. Kalau kita terbatas orangnya, mohon kerjasama dengan pemerintah daerah untuk aparat satuan polisi Pamong Prajanya atau dengan kepolisian negara Republik Indonesia bisa untuk dibantu operasi pasar atau undercover untuk cek di pintu-pintu masuk yang ditengarai menjadi barang ilegal itu. Saya kira ini mudah, teman-teman di Bea Cukai itu banyak penyidiknya, banyak yang jago-jago investigasi. Saya yakin bisa kalau ada kemauan untuk membantu negara, membantu daerah. Ya. Iya. Dan untuk Ombudsman sendiri ya, di perwakilan NTT ini, apakah mungkin inisiatif untuk bertemu dengan pihak Bea Cukai? Ya, kami sejauh ini karena baru menerima informasi sekitar minggu yang lalu, kami belum berkoordinasi langsung dengan Bea Cukai, tetapi saya masih mengumpulkan informasi lanjutan. Mungkin saya akan mengunjungi Bea Cukai atau berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk membicarakan masalah ini. Kira-kira nanti hal apa yang akan disampaikan? Ya, yang akan kami sampaikan adalah bahwa tolong aparat kita monitor ketat di pintu-pintu masuk barang ilegal seperti ini. Tidak saja rokok ya, itu barang rombengan macam-macam itu ya. Pakaian macam-macam itu masuk beredar luas di NTT ini. Kita berharap mereka sebagai penjaga pintu masuk harus tertib, disiplin, tidak kong kali kong dan tidak menguntungkan pengusaha atau menguntungkan diri sendiri tapi merugikan negara. Itu yang nanti akan kita tegaskan. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses. Terima kasih, selamat pagi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.